nama saya Muhammad Heri, jurusan 12 akuntansi, asal sekolah SMK 43 Jakarta. Di sini dalam video saya akan menjelaskan mengenai aset tetap tak berwujud. Aset tetap tidak berwujud dan amortisasinya. 1. Karakteristik dan kriteria aset tak berwujud. Pengertian aset tak berwujud adalah aset tetap yang umurnya lebih dari 1 tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik dan hak-hak yang dimiliki suatu entitas yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Kriteria aset tak berwujud adalah pencatatan yang dimiliki perusahaan dicatat senilai harga perolehannya yang diperoleh dari pembelian dan penukaran dengan aktiva lain. Bila aset tetap tak berwujud diperoleh tanpa ada pengeluaran, maka tidak diperbolehkan untuk mencantumkan aktiva tetap tidak berwujud dalam neraca. Apabila harga perolehannya diamortisasi, maka harga perolehannya diamortisasi selama umurnya. Tapi jika aktiva tetap tidak berwujud itu umurnya tidak terbatas, maka harga perolehannya tetap dicantumkan dalam neraca. Serta terdapat penghapusan bila jelas diketahui aktiva tetap berwujud tidak ada gunanya lagi. Amortisasi aktiva tetap tak berwujud dilakukan dengan mendebit rekening biaya dan mengkredit rekening aktiva yang bersangkutan. Kedua, jenis-jenis aktiva tetap tak berwujud dan pencatatan aset tak berwujud. Yang pertama, paten. Paten adalah suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan suatu hal baru untuk membuat, menjual, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu. Bila paten itu diperoleh karena pengembangan, maka harga perolehannya yaitu biaya pendaftaran, biaya pembuatan model dan gambar, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat percobaan dan pengembangan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak paten, maka biaya yang dikeluarkan untuk menjaga hak ini akan diamortisasi selama umur kegunaannya. Umur paten bisa dihitung atas dasar unit produk yang akan dibuat. Amortisasi paten akan dikelompokkan terhadap biaya produksi jika masuk ke dalam proses produksi dan biaya penjualan jika masuk ke dalam proses penjualan. Jurnalnya yaitu amortisasi paten di kolom debit dan akumulasi amortisasi paten di kolom kredit. Kedua, hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pengarang atau artis untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi hasil karyanya yang berupa musik atau pekerjaan pementasan. Hak ini diberikan untuk jangka waktu tertentu dan bisa melakukan perpanjangan lagi, dan juga hak cipta bisa dijual atau diberikan kepada pihak lain dengan perjanjian tertentu. Jika hak cipta itu dibeli, maka harga perolehannya adalah jumlah uang yang dibayarkan karena pertimbangan konservatif. Harga perolehan hak cipta dihapuskan sekaligus dan dibebankan pada penghasilan yang pertama kali. Aset tak berwujud merek dagang. Merek dagang bisa didaftarkan sehingga akan dilindungi oleh undang-undang. Hak untuk merek dagang adalah tidak terbatas dan bisa diperoleh dari suatu pembelian. Keadaan harga perolehan yang dicatat adalah harga beli dan semua biaya pembelian. Bila dibuat sendiri, maka harga perolehannya adalah biaya untuk merencanakan dan mendaftarkan. Karena umurnya tidak terbatas, maka tidak dilakukan amortisasi atau depresiasi. Contohnya adalah BMI. Aset tak berwujud franchise, hak yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh franchisor. Pihaknya bisa badan pemerintah atau perusahaan swasta. Ada 2 jenis kelompok franchises. Pertama, sistem franchise untuk produk dan jasa. Kedua, sistem franchise lisensi untuk merek dagang. Aset tak berwujud leasehold adalah hak dari penyewa untuk menggunakan aktiva tetap dalam suatu perjanjian sewa menyewa. Bila sewa dibayar setiap periode, maka sewa tadi dibebankan. Rekening yang digunakan untuk mencatat uang sewa yang dibayar di muka dan dikelompokkan dalam aktiva tetap tak berwujud. Ada 2 perlakuan, yaitu pertama, diperlakukan sebagai sewa dibayar di muka yang termasuk dalam aktiva tetap. Perlakuan ini bila biaya sewa tadi dibayar untuk beberapa periode yang relatif tidak lama. Kedua, diperlukan sebagai aktiva tetap tidak berwujud jika sewa yang dibayar di muka itu untuk beberapa periode yang relatif lama. Biaya sewa yang dibayar di muka dikategorikan sebagai aktiva lancar atau aktiva tetap tidak berwujud, harus dialokasikan sebagai beban periodik selama jangka waktu sewa. Perhitungan nilai amortisasi setiap periodenya dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama garis lurus, yang kedua nilai tunai. Jurnal amortisasinya. Biaya ke dalam kolom debit, leasehold ke dalam kolom kredit. Selama jangka waktu sewa, jika oleh penyewa dilakukan perbaikan atau penambahan terhadap aktiva yang disewanya, biaya perbaikan ini menjadi beban penyewa.
Biaya perbaikan ini dicatat ke dalam rekening perbaikan aktiva yang disewa. Aset tak berwujud goodwill. Semua kelebihan yang terdapat dalam suatu usaha seperti letak perusahaan yang baik, nama terkenal, dan pembinaan yang ahli. Secara akuntansi, goodwill sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba di atas kadar normal yang diakibatkan adanya faktor-faktor. Goodwill dicatat dalam pembukuan bila timbul dari pembelian, transaksi perusahaan seperti merger, reorganisasi, perubahan bentuk perusahaan, pembelian sebagian perusahaan atau perubahan hak pemilikan dalam firma. Besar jumlah goodwill tergantung pada perundingan harga, tapi pembeli bisa memakai beberapa metode yang dapat dipakai untuk menghitung goodwill. Perhatikan contoh soal aset tak berwujud beserta jawabannya. Ini contoh tabel laba bersih dari tahun 2011 sampai 2015. 2011 nominalnya 5 juta, 2012 nominalnya 4.500.000, 2013 nominalnya 4.500.000, 2014 nominalnya 6 juta, 2015 nominalnya 5.500.000. Dan total dari 2011 sampai 2015 nominal itu 25.500.000. Pendapatan bersih rata-rata per tahun 25 juta dibagi 5. Kenapa 5? Karena laba bersihnya kita dari tahun 2011 sampai 2015 itu hasilnya 5.100.000. Pendapatan tiap tahun yang akan ditaksir sebesar 5 juta. Pada tanggal 1 Januari 2016, aktiva atau aset tanpa goodwill dinilai sebesar 45 juta. Dan yang kedua, utang sebesar 5 juta. Cara satunya, kapitalisasi pendapatan bersih rata-rata. Hasil dari investasi diharapkan dari investasi. Selisih jumlah yang akan dibayarkan dan nilai bersih aktiva adalah jumlah yang akan dibayar dihitung sebagai berikut. 5 juta dikali 100 dibagi 10, hasilnya 50 juta, ini taksiran nilai aktiva. 45 juta minus 5 juta, hasilnya 40 juta, ini adalah cara goodwill. Taksiran nilai aktiva ditambah hasil dari goodwill. 50 juta maksudnya itu salah, bukan ditambah, maksudnya itu dikurang. Taksiran nilai aktiva itu dikurang sama hasil goodwill. 50 juta dikurang 40 juta sama dengan 10 juta. Dan ini hasilnya 10 juta. Cara kedua itu kapitalisasi kelebihan pendapatan rata-rata. Misalnya dari contoh soal aset tak berwujud di atas, hasil yang diharapkan dari investasi tersebut sebesar 10% dan kelebihan pendapatan akan dikapitalisir dengan tarif 20%. Maka kelebihan pendapat dihitung sebagai berikut. Hasil yang normal 10% dikali 40 juta sama dengan 4 juta. Taksiran pendapatan per tahun yang akan datang 5 juta, kelebihan pendapatan per tahun 1 juta. Harga beli perusahaan dihitung sebagai berikut. Nilai aktiva 45 juta minus 5 juta sama dengan 40 juta. Nilai goodwill 1 juta kali 100 dibagi 20 sama dengan 5 juta. Dan jumlahnya 45 juta. Cara perhitungannya 100% dibagi 20% sama dengan 5. Bila perusahaan dibeli tanpa perhitungan goodwill tersendiri, maka aktiva yang dibeli harus dinilai dan selisih dengan jumlah yang akan dibayarkan dicatat sebagai goodwill. Bila perusahaan ditukar dengan saham, maka jika ada selisih antara nilai nominal saham dengan nilai aktiva dicatat sebagai agio atau disagio saham. Perhatikan contoh berikut. Aktiva nilainya 40 juta, goodwill 5 juta, ditukar dengan 40.000 lembar saham dengan nominal 1 juta. Jurnalnya adalah aktiva 40 juta di kolom debit, goodwill 5 juta di kolom debit, modal saham 40 juta di kolom kredit, dan agio saham di kolom kredit 5 juta. Goodwill yang diperkirakan umurnya tidak terbatas akan dicatat dengan dasar harga perolehannya. Tapi bila keadaan menunjukkan bahwa kelebihan yang dimiliki perusahaan berkurang, maka diadakan penyesuaian goodwill. Beban yang ditanggung dalam aset tak berwujud. Bahwa aktiva tidak berwujud itu mempunyai nilai karena merupakan hak yang diharapkan dapat membantu mendapatkan laba. Sedangkan beban ditangguhkan itu mempunyai nilai karena merupakan pembayaran yang relatif lama. Yang termasuk beban adalah biaya pendirian perusahaan seperti biaya cetak saham dan formulir dikapitalisasi dalam rekening biaya pendirian. Ada beberapa pendapat ahli. Pendapat pertama, karena biaya pendirian itu memberikan manfaat selama perusahaan berdiri, maka biaya pendirian itu tidak diamortisir dan akan nampak dalam neraca selama perusahaan itu masih ada. Pendapat kedua, biaya pendirian ini tidak memberikan manfaat.
langsung kepada operasi perusahaan. Oleh karena itu, biaya pendirian ini akan diamortisir dan dalam angka waktu amortisasi tidak tertentu, tapi tergantung pada kebijaksanaan perusahaan. Terkadang tidak diamortisir, tapi dihapuskan sekaligus dalam tahun pertama. Biaya penelitian dan pengembangan dalam aset tak berwujud. Di perusahaan besar, ada divisi yang khusus melakukan penelitian dan pengembangan untuk memperbaiki dan mengembangkan proses produksi maupun produknya. Dapat dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya atau dikapitalisir dan dikelompokkan pada aset tak berwujud. Dan itulah hasil PPT saya mengenai aset tak berwujud. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Saya Muhammad Ardan Heri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.